Dan kita ucapkan juga tahniah kita kepada para ulama, para ayatullah, para maraji, dan para hujjatul Islam, dan kepada para asatidz. Dan kami juga ucapkan kepada para mujahidin yang tengah mempertahankan agama kita. Dan kami juga mengucapkan pada antum semua tahniah, ucapan selamat atas wiladah atau miladnya imam zaman kita yang kita cintai ini. Jadi ikhwan wal akhwat, tadi kita telah singgung bahwa terdapat hubungan yang erat antara imam zaman alaihissalam dengan akhir zaman. Bahkan beliau disebut sebagai poros. Poros itu adalah ujung daripada rangkaian peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Jadi beliau penghujungnya, di mana akhir zaman ini adalah fase yang mendahului zuhurnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajjalallahu Farajahu Syarif, di mana umat manusia kelak ketika mungkin ada sebagian kita bertanya kapan zuhurnya Imam Mahdi. Zuhur itu apa ya, kita agak susah juga menerjemahkannya. Zuhur itu kalau dari segi bahasa dari kata zohara. Zohara itu artinya tampak, zohir, lahir kalau bahasa Indonesianya. Zohir, batin, lahir, batin, itu bahasa kita banyak menyerap bahasa Arab. Jadi kalau diterjemahin nampak pun kayaknya kurang tepat. Ya, seolah-olah tadinya nggak nampak sekarang nampak, seolah-olah yang tadinya gaib sekarang jadi nyata gitu. Padahal beliau ada dan hadir di tengah-tengah umat Islam, bahkan di dunia hadir. Dan beliau menjalankan program-program yang diberikan Allah kepadanya selama masa ghaibahnya, atau masa okultasinya, atau masa ketidakhadiran beliau dalam artian di mana beliau tidak kita kenali tetapi beliau mengenali kita. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala belum memberikan izinnya kepada beliau untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Bisa jadi beliau sering ada di sekitar kita, tapi kita tidak mengenalinya dan tidak menyadarinya. Beliau menyaksikan, beliau melihat, dan beliau kalau dalam riwayat disebutkan adalah orang atau sosok pemimpin ilahi yang paling sabar di antara para pemimpin ilahi yang lainnya, bahkan dari sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah dan para a'immah. Kenapa dikatakan beliau paling sabar? Dikatakan beliau yang mana telah dilahirkan ke dunia ini di tahun 255 Hijriah. Sekarang kita berapa ini? 1446 atau 7? Nah, pada kata apa? Udah lama ke sekolah sih ya. Jadi ini yaumul milad, kita senang-senang dulu ya. Kita bergembira kehadiran beliau ya, sesuai zaman. Jadi kalau dihitung, katakanlah 100, 1440, 7 apa 6? 7 ya. Berarti sekitar 1300-an sudah umur beliau. Rasanya tidak ada manusia yang umurnya sepanjang beliau. Para anbiya pun lewat, kalah. Dan sepanjang itu pula lah Sahibul Zaman wal Asri kita ini melihat, menyaksikan apa-apa yang terjadi di dunia ini. Dan sepanjang itu pula lah beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 1300-an tahun. Adakah manusia beribadah selama itu? Dan beliau telah melihat berbagai macam kezaliman, berbagai macam ketidakadilan, berbagai macam penindasan.
di muka bumi ini, khususnya yang menimpa umat muslimin dan mukminin. Dan beliau menyaksikan semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Dan dikatakan maka dalam riwayat bahwa kapan beliau akan zuhur? Pertama tentunya setelah izin Allah diberikan. Dan diberikannya izin untuk memperkenalkan dirinya itu tatkala apa? Tatkala segala penyimpangan, segala kezaliman, segala ketidakadilan telah mencapai pada puncaknya. Barulah di situ ada al-faraj, ada zuhurnya beliau. Ini kita melihat di dunia sekarang, kezaliman begitu sedang merajalela. Mobil khusus kepada saudara-saudara kita di Palestina. Sampai detik ini tidak pernah berhenti menzalimi mereka. Israel laknatullah alaih beserta Amerika dan para sekutunya, mereka berbondong-bondong melakukan dan mendukung kezaliman ini. 14 detik. Jadi keberadaan Imam Mahdi alaihissalam Hampir tentunya sejam. sangat diharapkan oleh siapapun yang mendambakan adanya keadilan, ditegakkannya keadilan dengan setegak-tegaknya. Dan di dalam riwayat disebutkan di mana Imam Ja'far alaihissalam pernah bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yawmun wahid la tawwalallahu dzalikal yawm hatta yakhruja rajulun min waladi." Yang artinya, seandainya tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari saja, niscaya Allah akan memanjangkan hari itu hingga keluarlah seorang laki-laki dari keturunanku, yaitu Imam Mahdi Al-Muntadhar. Dan poin yang kedua, di mana kita saat ini hidup di masa okultasi, di masa gaibah, kegaiban daripada Imam Mahdi, ketiadaan beliau, dan hidup di tengah ujian demi ujian yang ada pada akhir zaman ini. Dan salah satu ciri utama akhir zaman yaitu gaibnya Imam Mahdi alaihissalam, yang juga ini merupakan ujian terbesar Allah kepada kita. Kenapa dibilang masa ghaibah ini sebagai ujian besar bagi kita, khususnya para muhibbin Ahlul Bait alaihi salatu wassalam? Hal ini dikarenakan masa ghaibah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai media untuk menyaring dan memurnikan orang-orang yang beriman. Kita lihat di dunia ini betapa Arab-Arab, kaum muslimin, para pemimpinnya di sana, sikap mereka terhadap kezaliman bagaimana kita saksikan semua. Para pemimpin Arab yang katanya muslim, apalagi yang mengaku sebagai khadimul haramain, penjaga daripada tanah suci Mekah dan Madinah, pelayan katanya, pelayan muslimin. Mana mereka membiarkan Sayyid Ali Khamenei idamullahu dhillu sendiri, lelaki yang telah tua renta ini, yang mana beliau sekarang berusia 86 tahun, dengan tegarnya beliau menghadapi ini semua, bahkan tidak meminta bantuan kepada Rusia, Cina, atau negara tetangga-tetangganya. Dan tetangganya pun bukannya menolong, malah ketakutan. Tapi insya Allah beliau tegar, beliau senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam bimbingan Imam Zaman alaihissalam. Jadi masa ghaibah ini
adalah masa di mana kita semua disaring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar memurnikan mana yang mukmin dan mana yang tidak. Kemudian gaibah ini juga digunakan untuk membedakan antara orang-orang yang jujur dengan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Islam. Dan gaibah ini juga adalah untuk mempersiapkan basis kaum mukminin yang sadar dan matang untuk mempersiapkan diri mereka guna menghadapi zuhur atau kemunculan daripada Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Imam Ali alaihissalam berkaitan dengan ini mengatakan, la yakunu hadzal amr hatta yughral balu wa hatta yumayyazu, yang artinya perkara ini tidak akan terjadi sampai mereka disaring dan dipilih dan dipilih, dipilah dan dipilih. Jadi ini ada riwayatnya bahwa ini terjadi adalah penyaringan, pemilah dan pemilihan daripada kita semua. Nah, maka kita kuatkan di hari-hari ini hubungan kita kepada Imam Zaman alaihissalam. Kita perkuat keislaman kita, ke ahlul baitan kita, agar kita termasuk tersaring sebagai orang-orang yang murni keimanannya, sebagai orang-orang yang benar-benar diakui oleh Rasulullah dan ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Dan di akhir zaman ini juga bahkan kita telah diberitahu, telah dinubuatkan, telah dikabarkan oleh para maksumin alaihi wassalatu wassalam bahwa akhir zaman ini sudah dekat, dikarenakan tanda-tandanya sudah banyak yang muncul yang berkaitan dengan zuhurnya shahibul zaman dan asal kita. Dan ada sebagian tanda-tanda besar yang ini tidak diragukan tentang kesahihan riwayatnya, yang mana sudah banyak tanda-tanda zaman ini muncul, dan kita tinggal melihat dan menyaksikan serta mempersiapkan diri, yang mana tanda-tanda ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendahuluan, sebagai pemberitahuan tentang sudah dekatnya zuhur al-Imam al-Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Apa tanda-tanda yang terbesarnya? Dalam riwayat disebutkan bahwa tanda pertama yang menjadi tanda berkaitan dengan shahibul zamani kita yaitu meluasnya kezaliman dan kerusakan. Yang dimaksud dengan meluasnya kezaliman dan kerusakan ini yang di akhir zaman ini adalah di mana kondisi umum ketika penyimpangan dari kebenaran itu telah mencapai tingkat yang sangat luas dan mendalam. Keadaan ini tidak lagi terbatas, tidak hanya terjadi pada individu-individu tertentu, tetapi juga mencakup sistem, mencakup masyarakat, dan mencakup nilai-nilai serta perilaku manusia. Dan kezaliman yang dimaksud ini itu ada macam-macamnya, ada jenis-jenisnya, ada bentuk-bentuknya tersendiri. Begitu juga kerusakan-kerusakan yang merupakan tanda daripada akhir zaman. Yang pertama tandanya itu macam daripada kezaliman itu, yakni dikuasainya urusan masyarakat ini oleh para tiran dan para penguasa-penguasa yang zalim. Buat ini takut jatuh. Kita saksikan ini. Dan juga hilangnya hak-hak dan meluasnya penindasan dan eksploitasi terhadap mustad'afin, terhadap kaum-kaum yang lemah. Haknya hilang. Saudara kita di Palestina
hak hidup mereka terampas, hak kebebasan mereka terampas. Kalau kita jabarkan hak-hak tersebut, betapa banyak hak-hak mereka yang telah hilang. Hak untuk belajar seperti anak-anak untuk belajar sudah dihilang. Mana bisa mereka bersekolah lagi, karena gedung sekolahnya pun sudah tidak ada. Mau beribadah masjidnya pun dihancurkan. Mau bekerja kantor-kantor sudah tidak ada. Hak hidup mereka begitu sempit dan begitu banyak yang telah hilang. Dan juga jadi kezaliman yang lainnya ini di mana kita telah melihat bahwa ada yang berhukum dengan selain hukum Allah dan bahkan telah mendahulukan kepentingan pribadinya daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa memang dunia ini kelak akan dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan. Dan Imam Mahdi alaihissalam lah yang akan meratakan keadilan di muka bumi ini, yang mana itu merupakan poros atau ujung daripada akhir zaman. Karena setelah itu gak lama kemudian ada riwayat mengatakan imam ini diberikan waktu 30 tahun, ada yang bilang 60 tahun untuk memimpin dunia sampai rata semua kedamaian dan keadilan. Lalu setelah itu akan terjadi yang namanya kiamat. What I look like in what Bisa my jadi face kita look like. masih ada, tapi bisa jadi juga kita sudah tiada. What my face look like. I wanna see. Wallahu a'lam, gak ada yang tahu kapan itu terjadi. Karena ini adalah salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kerusakan yang terjadi itu yakni kerusakan yang kaitannya erat dengan akhlak dan perilaku manusia. Di antaranya yakni tersebarnya perbuatan-perbuatan keji dan maksiat secara terang-terangan, di mana itu semua dilakukan tanpa ada lagi rasa malu. Sudah kita saksikan belum? Sudahkah kita saksikan ini? Sudah banyak. Begitu juga telah terjadinya melemahnya amanah dan berkurangnya kejujuran. Inilah kerusakan akhlak yang menjadi ciri daripada akhir zaman, tanda daripada akhir zaman. Begitu juga telah terjadinya terbaliknya standar nilai, di mana kita saksikan orang buruk dipuji, sementara orang-orang soleh dicela dan dicaci maki. Sudahkah ini terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah lama menubuatkan tentang ini, di mana beliau bersabda, "Ya'ti 'ala nas zamanun yukhawwinul amin wa yu'minu al-kha'in." Akan datang suatu masa di mana orang yang amanah dianggap khianat dan pengkhianat justru dianggap orang yang amanah atau orang yang dipercaya. Itulah akhir zaman. Kemudian kerusakan-kerusakan yang lain, yakni kerusakan pada agama dan juga pada tafkir atau pada pemikiran umat manusia, di mana telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dan pemelintiran konsep-konsep agama. Sekarang banyak sudah terjadi, sehingga umat sudah bingung dengan agama yang hakiki itu yang mana. Telah dikabur-kaburkan konsep Islam yang hakikinya. Kemudian munculnya bid'ah-bid'ah dan didahulukannya hawa nafsu daripada nas-nas Al-Quran dan hadis. Begitu juga kerusakan di antaranya, yakni dimusuhinya para pembela kebenaran dan kemudian dirusakannya citra mereka. Imam Ja'far alaihissalam berkenaan dengan ini bersabda, "Idza ra'aitumul haqq qad mata
wa ahlahu qad dhahabu fantadhirul faraj, yang artinya jika kalian melihat kebenaran telah mati dan para pendukungnya telah pergi dan lenyap, maka tunggulah al-faraj, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang akan dibawa oleh sahibuz zaman alaihi salam. Dan yang selanjutnya kezaliman yang mana ini kita rasakan sekarang, yaitu kezaliman ekonomi, di mana telah terjadi penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Mereka lakukan itu karena keserakahan dan kepentingan pribadi mereka atau kelompok mereka. Sementara umat manusia yang lainnya menderita dan yang miskin tambah miskin. Kemudian juga terjadinya riba, monopoli dan kecurangan yang merebak di mana-mana. Itu tandanya. Dan melebarnya juga jurang atau jarak antara si kaya dan si miskin. Itu merupakan kehancuran atau kerusakan daripada sistem ekonomi dunia. Dan itu berimbas pada semua negara. Maka kita bersiap-siaplah. Kita hidup ini semakin sulit dan akan tambah sulit. Maka kita kuatkan mental kita, iman kita. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Seraya kita berharap dan banyak melakukan islahun nafs, yaitu perbaikan diri guna menyongsong zuhurnya Imam Mahdi ajallahu farajah syarif. Itu yang bisa kita lakukan sekarang. Apalagi sekarang telah terjadi kezaliman ini secara umum. Begitu juga dengan kerusakan-kerusakan tadi, di mana kerusakan telah dominan dan sudah tampak jelas di mata kita semua. Dan upaya perbaikan terasa asing, dan bahkan para pelakunya pun tersingkirkan. Dan kebenaran lalu ditekan terus menerus, sementara kebatilan senantiasa dipromosikan dan digaungkan terus. Jadi meluasnya kezaliman dan kerusakan di akhir zaman ini itu berarti bahwa manusia telah mencapai fase di mana keadilan telah dikaburkan dan kebenaran telah disingkirkan, dan kondisi dunia telah dipersiapkan secara psikologis dan nyata untuk menerima keadilan ilahi yang menyeluruh dan merata melalui sahibuz zamani wal asri kita, Al-Imam Muhammad Al-Mahdi ajallahu farajah syarif. Dan tanda yang lainnya terjadinya, dalam riwayat disebutkan terjadinya peperangan dan fitnah. Maksud daripada terjadinya banyak peperangan dan fitnah ini bukan sekedar satu perang besar, tetapi perang yang berulang-ulang kali dan meluas, baik yang bersifat lokal maupun lintas wilayah. Dan pertumpahan darah sering terjadi di mana-mana tanpa tujuan keadilan yang jelas. Begitu juga konflik yang dipicu oleh ambisi kekuasaan, ambisi ekonomi dan fanatisme telah merebak. Begitu juga rakyat sipil telah menjadi korban utama daripada kezaliman yang namanya peperangan dan juga fitnah. Bilangnya dia. Oke. Dan fitnah yang dimaksud di sini adalah fitnah-fitnah yang mencakup seperti fitnah dalam akidah dan agama. Seperti kita lihat telah bercampurnya antara yang hak dan yang batil, dan bahkan telah dikaburkan yang haknya dan ditampakkan yang batil. Kemudian juga muncul tokoh-tokoh yang menyesatkan dan mengatasnamakan agama, sehingga orang-orang beriman akan bingung menentukan sikap di kala saat itu terjadi. Dan memang itu sudah terjadi sekarang.
Adapun tanda akhir zaman yang sering kita temukan dalam riwayat hadis, yakni kelak akan muncul, dalam riwayat disebutkan, atau keluarnya sekelompok orang yang disebut sebagai Sufyani. Nah ini kalau kita dengar Sufyani ini pasti kita akan teringat pada satu tokoh atau figur Iran yang merupakan keturunan daripada Abu Sufyan atau dari Bani Umayyah, di mana kelompok Sufyani ini menjadi salah satu tanda zuhurnya Imam Mahdi, di mana mereka akan muncul. Sosok ini akan muncul dari wilayah Syam yang sekarang disebut dengan Suriah atau Syria, dan juga sekitar Syam. Dan ketika ini sudah muncul, itu pertanda bahwa puncak kezaliman dan kebencian pada Ahlul Bait serta kebrutalan akan menguasai dunia ini. Dan itu kita sudah tahu bahwa Khawarij modern telah melambangkan diri mereka dengan Sufyani ini. Mereka bahkan telah mengunjungi dan menziarahi makam Abu Sufyan, makamnya Muawiyah. Mereka membangga-banggakan Muawiyah, mengagung-agungkan dia, seolah-olah dia adalah sahabat sejati Rasulullah SAW. Adapun tanda akhir zaman yang keempat, itu kelak akan terjadi yang namanya an-nida minas sama atau as-sayhah minas sama, yakni akan ada terjadi nanti seruan besar dari langit. Apa yang dimaksud dengan seruan itu? Seruan itu adalah suara atau seruan yang datangnya dari langit, dan itu terjadi dengan adanya izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika suara ini keluar, seruan ini keluar, seluruh umat manusia akan mendengar seruan itu dengan sesuai bahasanya masing-masing. Kalau kita orang Indonesia mendengarnya itu bahasa Indonesia, orang Amerika dengan bahasa Inggrisnya, orang Arab dengan bahasa Arab. Semua mendengar seruan itu dengan bahasanya masing-masing. Ketika didengarnya oleh seluruh manusia, itu akan mendengar manusia bahwa suara ini akan menyampaikan bahwa kebenaran tentang Imam Mahdi telah tiba. Dia akan mengumumkan kebenaran Imam Mahdi dan hak kepemimpinan Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Ini yang belum terjadi dan akan terjadi. Saya kadang berpikir, kalau lagi tidur itu ada suara, itu tahu-tahu kita lagi lalai, ada itu suara, Masya Allah. Maka kita waspada, perbanyak sudah ibadah, perbanyak mawas diri, dan kita bersiap-siap. Karena tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Tapi yang jelas kita sudah berada di fase-fase itu, di akhir zaman ini. Dan ada tanda yang belum terjadi juga dan akan terjadi, yaitu tentang terbunuhnya an-nafsu zakiyah. Siapa yang dimaksud dengan an-nafsu zakiyah di sini? An-nafsu zakiyah itu kalau secara literal artinya jiwa yang suci. Siapa orang ini? Dia adalah seorang soleh yang suci dan tidak berdosa, dan beliau termasuk keturunan Rasulullah SAW dari Bani Hashim, dan beliau merupakan utusan Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif yang diputus khusus kepada penduduk Makkah. Dia dijuluki dengan an-nafsu zakiyah karena kesuciannya yang nyata. Namun sosok ini kelak akan dibunuh, dan ketika dibunuh ini menjadi tanda akan zuhurnya Shahibuz Zaman, di mana beliau akan dibunuh secara zalim
dan tanpa adanya alasan yang benar. Dan hal itu bahkan terjadinya di sekitar Masjidil Haram, tepatnya di antara rukun dan maqam, yaitu maqam Ibrahim. Mungkin kalau yang sudah umrah atau haji sudah tahu itu di mana maqam Ibrahim. Maqam itu bukan berarti makam, Bu, ya. Maqam itu secara bahasa tempat berdirinya dulu atau tempat beribadahnya Ibrahim di hadapan Ka'bah itu. Ya. Jadi di situ ada makam Ibrahim. Dan pembunuhan nafsu zakiyah ini terjadi, dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap kesucian daripada tanah haram yang telah dimuliakan oleh agama. Dan kejadiannya atau terbunuhnya an-nafsu zakiyah ini dalam riwayat disebutkan persis 15 hari sebelum kemunculan sahibul zaman wal asri kita. 15 hari, setengah bulan. Kalau itu sampai terjadi, sudah kita saksikan itu 15 hari kemudian, insyaallah Imam Mahdi muncul atau zuhur. Dan inilah yang menjadi tanda zuhur yang sangat dekat dengan kezuhuran Mahdiyah, terbunuhnya nafsu zakiyah ini. Siapa sosok itu? Kita akan lihat nanti siapa. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, itulah tadi tanda-tanda zuhur Imam Mahdi, yang mana tanda-tanda ini disampaikan bukan untuk menakut-nakuti, bukan, ya, melainkan kita sampaikan ini adalah untuk kita mempersiapkan diri kita, meningkatkan iman kita, dan menyiapkan mental serta akidah kita. Dan semoga kita bisa menjadi saksi atas semua itu, di mana kelak Imam Mahdi ajallallahu farajau syarif akan mendirikan negara, mendirikan sistem pemerintahan yang sangat-sangat adil, dan juga akan berakhirnya akhir zaman ini. Dan dengan kemunculan beliau, maka akan dimulailah era baru, di mana fase akhir zaman telah berlalu, lalu dimulailah pemerintahan yang adil, pemerintahan ilahiyah yang bersifat global seluruh dunia, dan terwujudnya janji Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam Al-Qur'an tertulis bahwa kelak bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh." Bahwa kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Merekalah yang akan mewarisi dunia ini, mewarisi bumi ini. Jadi ikhwan wal akhwat, akhir zaman adalah masa penantian, masa kegaiban, dan masa ujian. Maka bersiap-siap. Dan juga Imam Mahdi ini merupakan proyek ilahi yang akan menyelamatkan umat manusia semua. Dan kemunculan beliau menjadi titik balik terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan kehadiran beliau adalah harapan yang mana didambakan oleh setiap insan. Ala Nabi wa alihi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Untuk mempersingkat waktu, kita sekarang kita amalkan semua. Ya, tidak semua, sebagian yang bisa kita amalkan di sini, yaitu amalan malam nisfu Sya'ban. Kita hadirkan hati kita sampaikan segala doa, munajat, dan harapan kita pada Allah
karena malam ini adalah malam terbaik bagi kita untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu silakan kita semua menghadap kiblat. Ayat Nabi wa alihi salawat. Al-Mahdi al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Itu terdapat hubungan yang erat dan terdapat hubungan yang fundamental, hubungan yang mendasar, dan hubungan ini menjadi sentral daripada akidah Islam, baik Sunni maupun Syiah, dan terlebih lagi di madhab Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Jadi hubungan ini bisa atau dapat kita jelaskan ke dalam beberapa poin. Bahwa yang pertama dikatakan dalam riwayat bahwa imam sangat terkait erat dengan zaman yang disebut dengan akhirul zaman. Dan hari ini kita peringati miladnya guna supaya kita makin mempererat hubungan kita dengan beliau dan kita perbarui baiat kita dan kesetiaan kita kepada Imam Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Tentunya kami mengucapkan terlebih dahulu rasa tahniah, selamat, ucapan tahniah dan selamat kepada yang pertama baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatamul anbiya wal mursalin. Kemudian kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra alaiha salam, dan kepada para imam Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Dan juga kita sampaikan tahniah ini kepada wali amril muslimin, waliyul faqih As-Sayyid Ali Khamenei hafizahullah ta'ala, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum ta'lamun. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabiyullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Thumma aqulu lakum jami'an ya ikhwan wal akhwat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita sampaikan segala pujian kita dan rasa tasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga di hari ini yang insyaallah hari yang akan menyongsong hari ke-15 daripada bulan Sya'ban, yang mana dalam berbagai literatur dan juga sumber-sumber riwayat disebutkan bahwa 15 Sya'ban atau yang sering diistilahi dengan kata-kata nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya tengah. Jadi tanpa terasa kita sekarang sudah berada di tengah-tengah bulan Sya'ban, yang mana itu tandanya sebanyak 15 hari lagi atau 2 mingguan lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Dan di tanggal 15 Sya'ban ada satu fragmen sejarah Islam yang sangat penting bagi kita untuk kita peringati, yakni tentang Yaumul Milad, hari lahirnya sahibuz zamani wal asri kita, Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu ta'ala farajahu syarif, yang mana kita yang hidup di zaman ini
harus mengetahui tentang sosok beliau ini, karena kita telah berada di penghujung daripada zaman yang mana telah dinubuatkan dan diriwayatkan banyak sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdhalus salati wa atammus salam ala khairi khalqillahi fil alamin, habibina wa habibir rahmanir rahim, alladhi sumya fis samai bi Ahmad wa fil ardi bil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa la'natullah ala a'daihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala